Teacher mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mungkin sambil nunggu yang lain kalau ada yang itu ya. Baik, kita lanjutkan setelah sekian lama atau berapa minggu kita libur. Minggu Sekarang depan saya mudik, teacher. oh iya ya, ini kan waktunya libur habis ini ya Mbak. Iya, Ya nanti kita, ini si Dini udah di Indonesia, Dini. oh Dini udah di Indonesia ya. Iya. Sampai Juli udah pada masuk Mbak, awal Juli. Kalau saya 2 minggu aja sih. Iya, awal Juli udah masuk. Hmm. Saya Nggak apa-apa Juli nanti kalau Mbak Rinda juga mudik. baru Juli insya Allah. Oh malah Juli ya. Oh, Ya. Itu gantian ya. ya, ya nanti kita itu aja kabar-kabar lagi kalau itu. Iya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan ya. Eh tadi saya juga belum sempat baca. Hmm, Fajtama'a Banu Hashim la islaman bal asobiyatan wa jahiliyatan li Rasulillah li annahu minhum wakhtaru syi'ban fi Makkata aqamu fihi wa kana hadha huwa syi'bu Abi Thalib. Bentar Mbak, yang di buku ini kok saya belum nemu ya. Nyari Halaman rangkaiannya yang 69. 69. 69, teacher. Oke, Alinea kedua. oke ya. Karena kebanyakan apa libur jadi tadi apa nyambungkan ke yang dulu. Waktu itu apa sudah sampai pada pembahasan tentang apa namanya walamma ya isat Quraisyun min Rasulillahi adu ila Abi Thalib. Nyari yang eh, kalimat-kalimat yang dulu loh Mbak. Fa innal Qur'ana la yajzibul quluba ilaihi kama min ahli istama ilaihi. Kalau itu tadi sih artinya Fastama Banu Hashim. Nah, Bani Hashim itu berkumpul la islaman bal asobiyatan wa jahiliyatan. Jadi mereka berkumpul ini bukan berlandaskan agama Islam gitu ya, tetapi mereka aswabiyah. Aswabiyah itu fanatik ya artinya aswabiyah itu. Wajahiliyatan di Rasulillah. Namun maksudnya begini loh. Kan di dalam tradisi Arab dulu itu kan apa klan ya. Klan itu kan lebih sebagaimana dulu di awal-awal pembahasan ini kan dijelaskan kan tentang apa saja eh, ke keistimewaan dari orang-orang Arab gitu ya. Misalnya mereka itu jujur, mereka itu apa namanya menepati janji nazar, terus eh, suka menjamu tamu gitu kan. Jadi di samping ada keburukan-keburukan dalam tradisi mereka, misalnya mengubur hidup-hidup perempuan, terus apalagi ya ada misalnya kemungkaran-kemungkaran yang terjadi gitu ya, kemaksiatan-kemaksiatan. Nah, tapi mereka itu juga memegang prinsip
atau nilai-nilai kebaikan gitu loh bagi masyarakat eh, Arab kala itu gitu. Nah, seperti apa ya misalnya eh, rasa fanatisme pada golongan gitu ya. Jadi kalau misalnya eh, satu klan itu ada yang tersakiti gitu, maka nanti eh, jadinya sampai ke peperangan antar suku, antar klan gitu kan. Nah, maka di sini disebutkan Fajtama'a Banu Hashim karena Rasulullah kan garisnya ke Bani Hashim ya. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim kan gitu. Nah, jadi Banu Hashim itu berkumpul. Nah, berkumpul ini tidak karena disatukan oleh keislaman, tetapi karena fanatisme. Asobiah itu artinya fanatisme wajahiliyatan dan kejahiliannya li Rasulillah kepada Rasulullah ya karena dari Bani Hashim dari keturunan mereka. Li'annahum minhum karena Rasulullah ini dari klan mereka dari suku Quraisy dari suku Bani Hashim ini. Waktaru Sya'ban fi Makkata. Nah, mereka ini memilih Sya'ban golongan suku ya fi Makkah tadi Makkah aqamu fihi untuk melakukan itu. Kayaknya ini apa masih ada kaitannya dengan peletakan batu yang di eh, Hajar apa itu? Peletakan Hajar Aswad di Makkah itu bukan apa di mana Ka'bah. Wa kana hadza syi'bu Abi Thalib. Dan ini adalah eh, sukunya Abu Thalib. Falamma ra'at Quraisyun hadza, nah ketika orang-orang Quraisy melihat ini, ta'ahadu fima bainahum, mereka ini saling berjanji di antara mereka an yu'linu harban jadidatan untuk apa namanya mengumumkan harban peperangan jadidatan yang baru min nawaiha dari sejenisnya. Wahyal harbul iqtisadiyah, yaitu peperangan iktisad itu artinya ekonomi ya. Fakatabu lalu mereka menetapkan wathiqatan fil ka'bati fihal ati bismika Allahumma. Dengan namamu ya Allah. Kita baca aja dulu Mbak nanti konteksnya sambil saya. Tadi belum sempat baca yang atas-atas. Nah, kemudian an yuqati'u bani Hashim alladzina indhammu ila Muhammadin wa kulli man amana ma'ahu wa alla yu'akiluhum au yusyaribuhum au yuzawijum au yutajiru bainahum. Nah, dalam salah satu sejarah Islam itu kan ada satu peristiwa blokade ya atau apa istilahnya yang pemutusan hubungan yang keluarga Rasulullah. Itu coba nanti kita cek lagi di salah satu apa namanya sirah Nabi itu kan ada satu peristiwa di mana keluarga Rasulullah Bani Hasyim itu di apa istilahnya eh diboikot gitu loh, diboikot ya. Apa Mbak Rinda bahasanya? Embargo ekonomi. Semacam embargo ekonomi. Jadi nggak dikirim makanan, nggak dikirim minuman gitu. Iya, jadi di boikot ekonomi oleh apa namanya kaum-kaum yang lain di situ. Nah, maka di sini yukotiu Bani Hashim. Jadi mereka ini memutuskan hubungan dengan Bani Hashim aladina indomu ila Muhammad yang apa ya mana ya karena Nabi Muhammad tadi membawa agama baru, terus orang-orang Quraisy belum bisa menerima agama itu kan. Tapi walau bagaimanapun kan hubungan klan darah ini tidak bisa di itu. Nah, lalu mereka, apalagi kalau kita baca di sejarahnya kan Abi Thalib itu kan pamannya kan walaupun tidak beriman kan, tapi dia begitu kuat melindungi dan membela Rasulullah. Nah, makanya di tadi jadi ada embargo ekonomi tadi ya, wa kullu man amana ma'hu wa alla yu'akiluhum. Jadi nggak dikasih makan au yusyaribuhum nggak boleh nggak dikasih minum au yuzawijuhum nggak boleh saling menikah di antara mereka au yutajiru ma'ahum
dan tidak saling berniaga gitu ya. Tijarun itu kan jadi nggak ada perdagangan di antara mereka. Wasara hadzal hisaru haula syi'bi Abi Thalib ba'da an allaqu hadhihi sahifata fil Ka'bati raghbatan minhum fin an yamna'u ta'ama wasyaraba 'anil muslimina. Terus ke bawah Mbak, faida ahassu al-ju'a wal 'atasya adu 'anil islami wa kafaru. Lakin madza taf'alul fi'ranu fil jibali syamikhah wa hal yutfi'u dhaw'u syam'ati nurasy syamsi. Basara hadzal hisar, hisar itu kan artinya pembatasan ini haula syi'bi Abi Thalib di sekitar sukunya Abi Thalib tadi ba'daan allaku hadhis sahifah setelah mereka menggantungkan sahifah itu kayak lembaran gitu fil Ka'bati di Ka'bah raghbatan minhum fi amyana ta'ama wasyaraba 'anil muslimin, melarang makan dan minum pada orang-orang muslim. Faida ahassu al-ju'a, kalau mereka merasakan lapar wal atos dan haus adu anil islami wa kafaru, mereka kembali pada Islam lah dan kafir. Lakin madza taf'alul fi'ranu fil jibali syamikhah, dibantu carikan syamikhah itu Mbak Rinda. Fi'ron itu jamak dari fa'ron ya. Fa'ron itu artinya tikus sih. Wahal yutfi'u dhaw'u syam'ah nurasy syamsi, sama dicarikan asyam'ah itu. Syam'ah itu kalau di sini lilin. Lilin. Oh, ini tadi Mbak Rinda atau Mbak Novi yang nyari ini? Saya kejar Itu dari pakai ain Mbak Rin. Ain ya, bukan pakai kho. Syam'ah. Oh, ini syamikhah. Syamikhah. Mbak Mbak Rinda berarti yang kurang betul paling. Karena Bukan teacher ini yang di bawah ini. Syamikah. Syam'ati Nuro. Syam'ah. Syam'ah Syam'ati Nuro Syam'ah itu itu katanya lilin. Syam'ati Nuro Syamsi. lakin madza taf'alul fi'ron, tapi apa yang dilakukan oleh fi'ron itu jamak dari fa'ron kan Mbak, coba di situ. Fa'ron itu kan artinya tikus ya. Fil jibali syamikhah. Oh, berarti udah betul yang punya Mbak Rinda tadi ya. Syamikhah itu puncak gunung gitu berarti. Oh, ada syamikhah, ada syam'ah, ini yang kita cari ya. Wahal yutfi'u dhaw'u syam'ah nurus syamsi. Apakah cahaya, ini apa Mbak ngertiinnya syam'ah ini Mbak? Siling Lilin. syam apa? Tadi Lilin. memang lilin. Ya, lilin. Oh, ini syam'ah tadi ya. Madza taf'alul fi'ranu fil jibali syamikhah, namun apa yang dilakukan oleh fil jibali syamikhah. Nah, kalau syamikhah tadi artinya di puncak gunung ya. Wahal yutfi'u dhaw'u syam'ah, apakah cahaya lilin itu bisa memadamkan cahaya matahari? Ini kayaknya semacam apa namanya? Peribahasa aja ya. Kan biasanya di bukunya Hamid Ahmad Thohir ini kan suka buat perumpamaan gitu kan. Barangkali maksudnya meskipun orang-orang
Quraisy itu mengembargo orang-orang Muslim gitu ya, terutama keluarga Bani Hashim tadi. Tapi ya, apakah lilin itu bisa memadamkan cahaya matahari gitu loh. Jadi kan nanti kalau pertolongan Allah yang datang ya mereka pada akhirnya juga akan musnah. Nah, kira-kira begitu. Oke, nah sekarang coba kita lanjutkan sambil pelan-pelan meraba-raba artinya. Ini sebetulnya tinggal dikit sih ya. Yang ya oke, lanjut Mbak Novi. Lakod istama'al. Ya, teacher. Laqad ijtama'al muslimuna fi hadha sya'bi wa muni'a anhumut ta'am. Laqadis apa ya? Ya, jadi Kaum orang-orang muslimun orang-orang Islam berkumpul, itu kaum muslimin berkumpul berkumpul di mm, di 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 Sya'bi itu suku apa, yang teacher? di Di embargo suku. tadi. Mm-mm. Oh, muni'a itu mencegah ya, teacher? Dicegah. Jadi dicegah atau dilarang, Dicegah dilarang dari mereka, makan. dilarang makan. Mm. Kata ya bisa uruku minal aposyi, sampai ya bisa apa, teacher? Ya Ya bisa bisa til itu uruk. kering ya Mbak, sampai keringatnya kering karena haus. Oh, uruk keringat. Nguruk itu keringat. Sampai kering keringatnya karena haus. Nah, Wa tasyaqqaqatil julud. Sampai jam 3 Pak Is Apa ya, itu? habis itu istirahat ya. ini masih Oh, ada suara. Apa bisa sebentar, di-mute ya? bentar. Oke, oke. Oke Mbak. Wa tasyaqqaqat wa tasyaqqaqatil julud. Apa itu? Kesakokotil dulu tuh kayak terkelupas kulitnya gitu loh Mbak. Oh, Mm-mm. terkelupas kulitnya. Wajah fatil huluk. Wah, susah-susah semua ini. Huluk itu halkon itu apa ya? Halkon itu kayaknya itu halki itu loh Mbak, huruf halki. Oh, Jadi kering ininya kerongkongan tenggorokan. gitu. Tenggorokan Jafat kering. tuh kering. Ya bisa itu juga kering, Java itu juga kering. Oh, wasalatid dima'u. Dima itu darah Ma- gitu, teacher. Dima itu mata air. Air mata. Kok air Oh, mata? air mata. Air mata. Ya. Salat itu apa? Se. Dumuk ya yang air mata. Dima itu dam darah ya Mbak. Darah Mengalir darah ya. Pakai mengalir ain kalau darah. kalau air mata itu pakai air, pakai ain. Oke. Dumuk. Yang ini dima itu jamak dari damun, darah. Jadi darah mengalir. Darah mengalir. Terus Wartafa'a buka'ul atfal. Naiklah tangis-tangis. Buka itu menangis gitu, teacher. ya tangisan anak-anak. Anak-anak itu maksudnya Maksudnya meninggi, jadinya meninggi kenceng. itu ya. Wa surahun nisa. Surahu Teriakan, ya. Oh, teriakan perempuan. wanita-wanita berteriak gitu. Heeh. Lakin kanal Qur'anu balsamal juruhid damiyati. Nah, ini minta tolong Mbak Rinda cari balsama itu, Mbak. Balsam. Kayak Berarti balsam. dia isim kayaknya ini balsam ini. Tetapi Quran itu apa gitu juruh. Juruh itu kalau nggak salah artinya luka ya. Lakin kanal Qur'anu Ini balsamal juruh. damiyah ini darah juga atau? Iya, damiyah itu darah juga. Jadi luka-luka yang berdarah gitu. Nah, cuman balsama ini belum tahu artinya. Balsam. Balsama tutrit. Ini Oh, kok dia diam karena takut. Kok dia fiil ya Mbak ya? Kan tutu gitu kan. Balsama impar. Tutreto. Ini kan balsama jurhan ini kan? Iya. Artinya Balsamal sebentar Mbak. juruh. Saya ada paket. Artinya bisa balsam, bisa untuk mengobati. Oh.
Balsem untuk luka berdarah gitu ya. Ya, mengobati luka, obat luka. Oh. Tetapi Quran itu merupakan obat yang Oh iya, obat mengobati luka luka berdarah. Gitu. uh, Ya. adalah Wah, obat luka darah ya. Maksudnya ya. eh, maksudnya begini, Quran itu, meskipun mereka itu sampai berdarah-darah gitu kan. Nah, ya. tapi dengan Quran itu bisa menjadi obat gitu untuk mereka. Oke. Mm-mm. Wa al qulub. Mm. Shiba itu apa sih, Jas? Shiba Shiba. itu apa kayak menenangkan hati, Iya. mengenyangkan sebetulnya. Shiba itu Mengenyangkan hati, mengenyangkan ya, jantung. mengenyang, kira-kira begitu ya, Wa mengenyang. al arwah. Ridha itu Arwahi. eh Patu. Apa? ridha itu kan asli artinya kan makanan pokok, Mbak. Oh, Asli artinya. Jadi gimana penerjemahnya itu? Ya menjadi, ya itu tadilah menjadi obat luka yang berdarah, menjadi pengenyang hati gitu arwah itu juga. apa arwah? Roh, jiwa. Oh, oke. Jadi bisa Jamaknya. Heeh, Jamaknya. ya jamaknya ruh itu, Jadi jiwa. mungkin Quran itu merupakan makanan pokok bagi ruh gitu ya. Nah gitu. Tadi Jadi Shiba itu apa? Shiba Shiba mengenyangkan itu ya? mengenyangkan. Jadi Syabi'ah itu artinya Mengenyangkan. kenyang. Oke. Oke, sekarang lanjut Mbak Rinda. Salah satu akwamin hiya umrul muslimina fi hadza syi'bi daku fihil ju'a wal atosh. 3 tahun ya. Mm-mm. 3 tahun Merupakan umur orang-orang muslimin dalam suku ini berada dalam keadaan tadi ya. Aku mereka merasakan fihi di dalamnya, ya di dalam apa satu blokade tadi mereka merasakan alju awal atos. ju'a Jadi apa? merasa lapar dan haus. Apa dan Terus falam yuharriku Lam yuharriku sakinan bal sobaru li amrillahi ta'ala. Namun tidaklah yuhariku apa tidak ya? yuharriku itu menggerakkan harroka. Falam yuharriku sakinan dengan maksudnya bal Tidak sobaru li amrillahi ta'ala. Mungkin sih maksudnya tapi mereka itu yang gak bergeming gitu apa bergeming atau tak bergeming gitu itu artinya. Bal sobaru li amri. Ya mereka itu tidak kemudian merubah akidah mereka gitu loh Mbak, tetapi mereka tetap sabar di amrillahi ta'ala dengan pada perintah wahahwa Allah huwa utab Utbah bin Ghazwan. Utbatu Benu Goswan. Utbah Heeh. bin nama orang Tir ya. Heeh. Ya, Utbah bin Goswan yahki masyhadan min masyahidi hadza syi'bi fayaqulu lam yakul lana ta'amun illa warakus syajar hatta takorrohat asdakuna faltaqottu burdatan fakosam tuha baini wa baina Sa'di bani Abi Waqqas. Nah ini kayaknya testimoni gitu loh Mbak mungkin ya Menceritakan dari pengalaman waktu itu ya. dari salah seorang yang dia mengalami hal itu bernama Utbah bin Ghazwan. Dia Yahki menceritakan ya masyhad bin jadi apa yang dia saksikan ya dalam peristiwa itu. Lalu dia mengatakan lam yakun lana to'amun. Jadi kami ini nggak punya makanan illa warokus syajar. Cuman daun-daun Mohon. pohon itu yang dimakan jadi makan daun. Hatta takorrohat asdakuna. Nah ini cari di kamus lagi Mbak takorrohat. Jadi dari kata koroha sama
Kalau asdakun mungkin bisa dicari asdakun. Faltakotu, iltakoto itu kan artinya memungut ya. Burdah itu apa semacam kain gitu. Apa mungkin karena itu ya Mbak ya kedinginan juga kan nggak dikasih pakaian, nggak dikasih makan ya. Luka-luka gitu teacher berarti. Ini Lam yakun lana to'amun, jadi kami nggak punya makan kecuali hatta takorrohat. Mana-mana tadi? luka, luka teacher. Oh, takorrohat itu terluka ya. Asdaku. Asdak, Asdakun apa tuh? osor ini ya. Mungkin sampai emah gitu teacher bukan? Karena nggak makan. Oh, ya bisa jadi ya. Tapi ini terus dia memungut kain. Burdah itu kan artinya semacam kain ya. Kemudian aku membaginya antara aku dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, apakah ini luka luar atau luka dalam itu? Kalau setelah kita tahu asdak ini. Ini sampai di sini. Shitkin itu artinya corner of the mouth, ujung bibir, apa ujung mulut. Oh, apa sampai kayak pecah-pecah bibirnya begitu? Lam yakun lana ta'amun illa warakus syajar. Corner of the mouth. Oh, iya mungkin Mbak. Jadi takorohat tadi kan terluka kan Mbak ya? Iya. Jadi sampai terluka bibir. Apa mungkin karena itu tadi makan daun tadi ya? Sampai terus ya karena kelaparan dan juga mungkin itu bukan daun yang layak dikonsumsi gitu kan. Jadi sampai bibirnya terluka. Nah, saat terluka itu pun dia nggak punya obat-obatan gitu kan. Nah, jadi terus dia memungut burdah. Burdah ini mungkin bisa dicari lagi artinya untuk memastikan. Biasanya burdah itu artinya kain. Lalu saya membaginya antara aku dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, begitu. Nanti sambil dicari yang. Jadi asdak ini tadi ujung bibir ya. Apa sih? Ujung mulut. Mama, Nah, mantul. pasir. Gimana Mbak? Mantel. Oh, mantel. Burdah ini artinya mantel. Iya. Hmm. Mungkin Iya, saking iya. kedinginan juga nggak ada pakaian. Oh, iya. Burdah Iya. itu kayak selendang itu ya, teacher, yang waktu Rasulullah kasih burdah Iya, kalau ke itu sepaham ya. saya itu burdah itu semacam selendang karena di beberapa kisah itu kan sering kan Rasulullah tuh ngasih burdah ke siapa, misalnya ke Iya. Yang siapa waktu itu ibu. menghina Rasulullah kan, terus habis itu dia bikin syair, terus dia mau bertobat kepada Rasulullah. Siapa namanya lupa. Pokoknya dia pertama tuh menghina, terus habis itu dia disuruh saudaranya, nanti kamu, maksudnya kan banyak sahabat yang mau membunuh dia karena dia menghina Rasul, terus disarankan supaya dia bertobat, terus dia bikin syair, terus syair untuk bertobat gitu, terus dia masuk Islam, terus Rasulullah kasih burdah, terus tuh ada apa namanya tuh kayak semacam apa ya, nasyid nasyid burdah gitu gitu gitu, teacher ya, teacher. Oh, oke. Kalau yang itu saya belum pernah baca sampai situ. Tapi kalau nama penyair itu ada nama Tufail bin Ad-Dausi, kalau nggak salah itu Tufail Ad-Dausi itu Hmm. penyair. Terus Hasan bin Thabit itu penyair. Hmm. Iya, Siapa lagi? Heeh. Qasidah Burdah. Jadi kemarin Oh, kan waktu itu belajar di itu yang di Zuhri itu belajar heeh. tentang syair gitu kan, teacher, adab Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. salah satu contohnya itu yang Qasidah Burdah itu yang ditulis oleh Oh, penyair itu. Terus habis itu kenapa dikasih nama itu ada burdahnya? oh, Karena Rasulullah mengampuni dia, terus Rasulullah memberikan burdah gitu. oh, Selendang oke. gitu katanya ya. Heeh, heeh, heeh. Ya, Mbak, informasi bagus itu. Ya, mungkin antara Hasan bin Sabit atau Tufail Ad-Dausi atau ada satu lagi. Ya, ada sih beberapa sahabat yang memang penyair. Nah, terkait dengan Buddha itu ada juga sih, misalnya eh Rasulullah itu pernah ngasih burdah ke
siapa yang kayak ibu susunya ketika meninggal, Halimah Sa'diyah. Oh Terus iya iya. lalu Halimah Sa'diyah itu punya anak ini apakah anak susuan atau anak kandung dia yang akhirnya kan menjadi saudara susunya Rasulullah kan. Itu. Iya. Nah, ketika sudah sama-sama besar, mungkin udah pada lupa kan, karena Rasulullah kan terus sudah dikembalikan lagi ke kota. Ya, lalu si anaknya tadi kan, nah itu pernah terus ketemuan gitu, terus lupa kan. Nah, tapi kemudian Rasul bilang, oh dia ini masih saudaraku karena eh, aku disusui oleh ibunya itu. Nah, kemudian Rasulullah juga memberi hadiah burdah itu tadi. Nah, jadi burdah ini sependek yang saya tahu ya artinya semacam kain atau selendang gitu. Nah, jadi Iya. kalau ini diartikan dengan selendang itu berarti tadi ya kata si pengakuan atau testimoni dari Utbah bin tadi Pak Ghazwan, siapa tadi yang di atas itu. Nah, dia mengatakan bahwa sampai nggak punya makan sampai dia makan daun, lalu eh, apa ujung mulutnya ini sampai berdarah, luka, kemudian dia memungut atau mengambil burdah lalu dibagi antara dia dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mungkin karena saking nggak ada apa-apa ya mereka. Nah, sekarang lanjut siapa yang mau ikut baca? Pak Mira mungkin atau nyimak atau ikut baca Mbak? Yang innahu ya. Ya. Innahu yahyi an haqihi ladzi asbaha yasilu khailan la daman. Sesungguhnya yahyi Nah, dia menceritakan kan haqihi tenggorokannya ya. ya tenggorokannya yang asbaha sabaha apa ya? asbaha itu menjadi Mbak, menjadi mengalirkan Jadi koihan. Nah ini Mbak Rin dibantu lagi koihan Mbak. Jadi mengalirnya itu apa gitu tapi bukan darah. Apa nanah ya koihan itu? Tunggu Mbak Rinda carikan itu Mbak. Koihan ladaman. Nah, Yahki itu apa, teacher? Yahki. Yahki menceritakan Mbak, Oh ya, menghikayatkan. yang tadi Maka ya. ada hikayat. Betul Mbak itu. iya. Koi itu artinya nanah. Mana? bukan darah Jadi, gitu. iya. Jadi si itu tadi kembali ke si Utbah tadi temannya si Sa'ad ini tadi kan. Jadi dia menceritakan dari tenggorokannya itu, kerongkongannya itu menjadi mengeluarkan atau mengalirkan nanah bukan darah. Terus Mbak Mira, ba'daan akalu Akalu waroko syajari fi qilata sanautin salasin apa tuh? Sesudahnya ya setelah mereka makan waroko apa tuh? daun Mbak. Memakan daun Mm-mm. jari itu apa? Ya daunnya pohon gitu. Maksudnya warok itu kan karena punya banyak arti. Bisa berarti kertas gitu, bisa berarti apa lembaran gitu kan. Nah, ini maksudnya dikasih penjelasan syajar itu maknanya adalah daun gitu. Jadi warokos syajar itu ya daun gitu. Daun ya. Nah, Daun. Pilata sanautin salasin itu apa ya? selama tilah itu selama 3 tahun. Oh, 3 tahun. Hatta wajada khosyabatan samaha ma'ab Sa'di bani Abi Waqqasin. Apa tuh? Sehingga wajada itu apa ya? Wajada dia itu menemukan atau mendapati dia menemukan khosyabatan itu apa? kosyabah itu rumput kan enggak salah. Mbak Rinda pastikan ini maknanya kalau enggak salah Apa?
Kayu. Kayu itu apa Kayu sih? atau rumput ya? Kayu ya, antara rumput atau kayu khosyabah itu. Usbun. Ini HP saya mati, nggak bisa cari deh. Eh, Fakosamaha itu apa? Bisa. ya itu tadi dibagi lagi Mbak, khosyabahnya ini. Khosyabah, Jadi, potongan kayu. oh Kayu, potongan kayu, batang berarti kayu. kayu Ya. artinya. Potongan kayu. Sehingga dia mendapati ada potongan kayu. Nah, potongan kayu itu dibagi ya, dibagi bersama Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka berdua memakannya, yakulaniha. Nah, ini karena dia dua orang ya, piece of wood. Oh iya, potongan kayu. Ayaman mutawasilah, hari-hari berturut-turut. Ya Allah mengenaskan sekali sampai makan kayu ya. Nah, jadi itu tadi saat itu tadi Utbah itu tadi juga menceritakan bahwa dari kerongkongannya itu mengalir nanah bukan darah. Setelah mereka makan daun selama eh, sekitar 3 tahun. Eh, kemudian mereka mendapati ada potongan kayu fakosamaha lalu dibagikannya ma'as Sa'ad sama Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, dua-duanya ini juga makan potongan kayu tadi dalam waktu yang berturut-turut. Jadi sampai segitu ya perjuangan menegakkan agama Islam kala itu. Oke, terus Mbak, sekarang lanjut ke Mbak Novi lagi. Oke, baik teacher. Kanal musyrikuna idza ra'au qafilatan tijariyatan ja'at ila Makkah sara'u ilaiha. Orang-orang musyrik ketika mereka melihat kafilah dagang yang datang ke Mekah, sara'u apa teacher? Sara'u Saro itu bersegera. Mungkin langsung bersegera. dihampiri itu Mbak, langsung disamperin gitu mungkin. Oh ya. Fazadu ala si'riha. Zadu itu menambah teacher. Zadu itu menambah. Nah, Mereka si'ron menambah. itu ini beda ya. Si'rennya ini bukan si'ir yang syair tadi. Mbak Rinda biar Oh, cari lagi. Si'ron Mbak. Si'riha. Nah, nanti sambil dicari. Terus diartikan dulu yang lanjutannya Mbak. hatta la yashtariyaha ahadun min syi'bi Abi Thalibin. Sampai mereka tidak menjualnya satupun dari apa namanya kaumnya Abi Thalib gitu teacher. Nah, jadi jangan sampai eh, Oh, dagangannya tadi dibeli oleh salah satu ya. dari klannya Abu Thalib gitu. Oh, jadi kalau ada CR apa di kafilah sini Mbak? dagang itu kayak Price. di Oh, kayak di markup apa ya Mbak? Kayak dinaikkan itunya. harga. Fazadu ala si'riha. Fall in price. Ditambah harganya. Jadi kayak dimahalkan gitu ya Mbak ya. Ya, Fazadu ala. maksudnya sampai kaumnya Abi Thalib itu nggak bisa beli gitu misalnya. Ya, mungkin. Iya. Nah itu. Ya Allah sampai segitunya ya. Hmm. Jadi orang-orang musyrik itu kalau mereka melihat ada kafilah dagang yang datang ke Mekah, nah itu langsung disamperin, kira-kira begitu ya, fazatu ala sariha. Kemudian langsung dinaikkan harga dagangannya itu sehingga sehingga tak satu pun dari klannya Abi Thalib itu Bisa yang beli. bisa membeli barang dagangan itu. Oh, gitu. Oke, berikutnya Mbak. Saya sambil itu Mbak baca dulu. Ini saya Ya, unmute dulu sambil apa mute ya. dulu Walam karena ya. azan. Ya. Oh, ini nunggu azan dulu, teacher. Mbak Novi baca dulu enggak apa-apa. Saya yang Oke. nunggu azan ya. Ya. Walam yakun lahu ta'amun ya'kuluhu limuddati salasati ayamin bilayalihinna hatta ja'ahu bilalun bi ba'di ta'amil qalili fa'akalahu. Dan tidaklah mereka memiliki makanan dan tidaklah ada makanan gitu buat mereka yang mereka bisa makan selama 3 tahun bilayalihinna
nggak tahu Yang Rasul sampai tadi belum Mbak ya? Walam yakun Rasul. walam yakun lahu ta'amun. Maksudnya mereka tidak punya makanan gitu. Bagaimana? Tidaklah ada pada mereka makanan. Mbak Yang bacanya yang atas lagi satu belum Oh, ada. oh ya 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 ya. Walam yakun ya. Walam yakun Rasulullahi fi hadhil ayami liyanama aw yastariha bal kana yakhruju liyad'uwa ilal Islam. Dan tidaklah menjadi Rasulullah tidaklah menjadi dalam tahun-tahun ini tidur atau istirahat, tetapi dia keluar liyad'uwa untuk mempertahankan kepada Islam. Mbak Novi lanjut aja bacanya, nanti saya jelaskan setelah adzan selesai. Ya. Walam yakun lahu ta'amun ya'kuluhu limuddati salasati ayamin bilayalihinna hatta ja'ahu bilalun biba'di ta'amil qalili fa'akalahu. Dan tidaklah ada bagi mereka makanan yang bisa dimakan selama 3 tahun bilayalihinna nggak tahu sampai datang pada mereka Bilal dengan sebagian makanan yang sedikit, lalu mereka makan. Ayam bukan hari ya? Oh ya hari, ya 3 hari ya. Boleh lanjut Mbak Rinda? Wazolat Quraisyun ala inadiha hatta taharrokat kulubu ba'dil musyrikina hinama ro'awus sigoro yakaduna yamutuna ju'an. Wazolat kaum Quraisy sholat apa tidurnya? Ala inadiha. Dola itu kalau bahasa Inggrisnya kayak remain gitu loh Mbak. Tetap ya. Tetap seperti itu gitu ya cara inadiha. Hatta yataharokat. Sehingga hati mereka harokat tetap Bergerak tadi ya. Haroka bergerak kayaknya. Bergerak berarti setelah musyrikin kaum musyrikin hinama ro'awus sigar setelah melihat anak-anak kecil yakaduna yamutuna apa ya yamutuna mati ya mati kelaparan anak-anak kecil mati kelaparan wasami'u dan anatil atfali wan nisa'i dan mendengar anat itu rintihan rengekan gitu rintihan anak-anak dan para wanita fasa'au ila nakti hadhil muqatta'ati wa tamzikis sohifah. Mereka berusaha untuk menghentikan embargo ini tadi ya wa tamzikis sohifah
dan merobek lembaran apa kayak fakta ya Mbak istilahnya ya sahifah itu apa kayak yang ditempel di Ka'bah itu tadi kan kayak semacam apa sih kalau bahasa itunya ya ya Perjanjian gitu ya tujuannya. kayak perjanjian gitu. Jadi mereka buat perjanjian embargo itu tadi kan sampai ditempel di situ. Oke, mungkin ke atas lagi tadi sedikit saya ulasnya tadi dibaca Mbak Novi. Walam yakun Rasulullah fi hadhil ayyam. Jadi sampai Rasulullah pun pada hari-hari ini ya lam yakun tidak liyanama tidak bisa tidur au yastarihat atau beristirahat. Bahkan yakhruju liyad'uwa ilal Islam. Tapi beliau keluar untuk berdakwah pada Islam gitu. Jadi Rasulullah ya tetap dakwah Islamnya tidak tidak henti gitu, tidak berhenti. Walam yakun lahu ta'amun dan tidak punya makanan Rasulullah itu yakuluhu untuk dimakannya limudati salah satu ayam selama 3 hari bilaya lihinna juga malam-malamnya. Hatta ja'ahu Bilal sehingga Bilal datang padanya biba'at ta'am dengan sedikit ta'am itu tadi al-qalili fa'akalahu lalu dimakannya. Wa dhallat Quraisyun ala inadiha. Nah, orang-orang Quraisy ini tetap dengan inadun itu tetap ke penentangan tadi loh. Jadi kayak kekufurannya, penentangannya, kekerasan hatinya itu masih tetap. Jadi inadun itu kalau bahasa selengeknya itu bandel gitu loh. Jadi masih tetap dengan kebandelannya gitu. Hatta taharrokat qulubu ba'dil musyrikin sehingga ya namanya manusia ya gimana pun kan melihat keadaan seperti itu lama-lama juga tergerak hati sebagian orang-orang musyrik ketika mereka melihat asyghara yakaduna yamutun. Anak-anak kecil itu yakadun itu artinya hampir Mbak. Hampir mati karena kelaparan. Wasami'u dan mereka mendengarkan annatil atfali wan nisa. Rengekan, rintihan, jeritan, tangis dari anak-anak dan perempuan. Fasa'au lalu mereka berusaha ila naqdi hadhil muqatta'ah untuk mengakhiri embargo ini, ya pemutusan hubungan itu tadi, wa tamziqis sahifah dan merobek perjanjian yang ditempel di Ka'bah tadi. Walakin Allah Ta'ala kana asbaqa minal jami'. Tetapi Allah ya telah mendahului atas semua ini. Faqad sallatallahu ala sahifati hasyaratan al-aradata fa'akalat syurutoha az-zalimah walam yabqa minas sahifati illa lafzatun wahidatun hiya bismikallahumma. Ini sih kayaknya kalau sepintas saya baca itu sampai dimakan rayap gitu loh Mbak. Tapi coba kita Oh iya, sampai dimakan rayap, yang tersisa cuma tulisan yang ini, tersisa cuma bismillah. tulisan bismika Allahumma itu. Iya. Wa kharaja Rasulullah, Rasul kemudian keluar wal muslimuna min syi'bi Abi Thalib dari syi'ibnya Abi Thalib tadi asyadda quwwatan mimma sabaqa. Ya karena kan pertolongan Allah selalu datang ya. Meskipun mereka disiksa dengan sedemikian tapi pertolongan Allah selalu datang. Maka ini kemudian asyad dakwah mereka menjadi semakin kuat, gitu, semakin yakin bahwa perjuangan mereka dalam menegakkan agama walaupun berdarah-darah saat itu pasti Allah akan menolongnya. Nah, karena itu Rasulullah min bin Abi Thalib asyad dakwah menjadi semakin kuat itu Rasulullah ketika melihat itu tadi dari sebelumnya. Faqad zalat ghummatus sya'bi wantahat mihnatuhu walakin hal sayahnu alaihimuz zaman am sataqsul ayyamu alaihim marratan ukhra. Kita cari Mbak artinya ghummah. Ghummah itu kayak penderitaan kalau nggak salah ini. Coba Mbak ghummah. Kan itu ada kayak siir-siir solawatan itu loh. Wa min hammi wa min ghummah
bi ahlil badri ya Allah itu loh. Salatullah salamullah. Apa itu Mbak artinya? Ke itu ya. Sorrow kan? Ke Iya, penderitaan. ya penderitaan. Fakot zalat sudah hilang penderitaan syiab tadi wantahat mihnatuhu. Mihnah juga kira-kira ya begitu artinya. Walakin hal sayahnu alaihi zaman, tapi apakah itu akan berakhir dengan berjalannya waktu atau nanti akan terjadi lagi karena itu setelah itu kan nanti akan sampai terus-terus kan penderitaan yang dialami oleh apa namanya para pengikut Rasulullah itu sampai kemudian perintah untuk hijrah. Nah, hijrahnya itu aja kan hijrahnya aja kan nggak langsung ke Madinah ya. Masih di awal-awal kan perintah hijrahnya kan ke itu dulu Habasyah itu yang di Ethiopia itu. Itu di awal-awal sekitar tahun kelima, keenam atau ketujuh kenabian itu kan. Nah, waktu itu tapi baru kemudian nanti sampai selama sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, padahal di Makkah kan 13 tahun itu. Nah, itu selama itulah penderitaan kaum muslimin ya, orang-orang yang masuk agama Islam, baik dari kalangan budak, dari kalangan eh, orang-orang kaya, anak-anak ya, semua dalam siksaan atau dalam ancaman kaum kafir Quraisy kala itu. Nah, ini pertanyaan kayaknya Mbak udah selesai, Mbak ya? Coba ke bawah, Mbak. Udah selesai kan? Nah, tinggal ini pelajarannya ya, ahdaf, tujuan atau eh, pelajaran yang kita ambil dari kisah ini ada waktu ilallahi ta'ala wazifatur rusul. Jadi dakwah pada Allah itu adalah wazifatur rusul. Kewajiban Rasul wa atba'ihim dan pengikutnya minal mukminin dari orang-orang yang beriman. As-sabru 'alal adza fi sabilillah. Jadi kesabaran atas penderitaan di jalan Allah min sifati ahlil iman. Itu adalah sifat dari orang beriman. At-tadhiyatu min ajli dinillahi ta'ala. Tadhiyah itu pengorbanan. Sacrifice ya bahasa Inggrisnya. Jadi pengorbanan min ajli dinillah dalam menegakkan agama Allah. Hifdzullahi ta'ala li nabiyihi. Nah, kisah itu tadi juga mengandung pelajaran bahwa Allah selalu menjaga ya, penjagaan Allah terhadap nabinya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini dulu Mbak, udah jam 3 atau belum? Udah habis kan? Atau mau Ya, baik ngisi ini? teacher. Oke. Nggak kelihatan jamnya di sini. Oke, sampai sini dulu kita akhiri insya Allah pekan-pekan depan kalau semuanya longgar bisa kita lanjutkan. Ya, Ya, insya Allah semoga kalau misalnya di kampung saya longgar, insya Allah saya ikut. iya Mbak. Nanti kalau Mbak Rinda masih ada insya Allah masih kita lanjutkan. Nggak apa-apa meskipun sedikit orang kan ini juga selalu memberi pengetahuan baru ya untuk kita. Pokoknya Iya. asal pas nggak sama-sama sibuk. Ya, baik. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih terima kasih, teacher. Mbak. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm.